Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anggaran penjualan dan ramalan penjualan yang akan dibacakan oleh Nur Latifah Ramadhani. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja berkaitan dengan aktivitas penjualan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Rencana rencana kerja tersebut disusun berdasarkan beberapa asumsi tertentu, seperti daya beli masyarakat, selera konsumen, dan sebagainya. Perubahan asumsi akan berpengaruh sekali terhadap keberhasilan perusahaan merealisasikan anggaran penjualan tersebut. Keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk mencapai target penjualan akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan perusahaan di dalam mencapai tujuan akhir perusahaan, yaitu memperoleh laba optimal. Penetapan harga jual pokok. Yang pertama, metode harga pasar. Yang kedua, metode biaya plus. Yang ketiga, metode margin kontribusi. Yang keempat, metode laba maksimal. Yang kelima, metode tingkat pengembalian atas modal. Konsep-konsep anggaran penjualan. 1. Dasar-dasar penyusunan anggaran mencangkup yaitu A. Menyusun tujuan penjualan, B. Menyusun strategi penjualan, C. Menyusun forecast penjualan. 2. Menyusun anggaran penjualan mencangkup yaitu A. Anggaran promosi dan advertensi, B. Anggaran biaya-biaya penjualan, C. Rencana pemasaran. Contoh kasus anggaran penjualan untuk bulan Januari 2020, manajemen PT ABC menargetkan kenaikan penjualan dalam unit untuk masing-masing produk sebesar 20%, 15%, dan 10%. Harga jual per unitnya sama dengan bulan Desember 2019. Buatlah anggaran penjualan PT ABC bulan Januari 2020. PT ABC, anggaran penjualan untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penjualan per unit 12.000, tas kecil, tas sedang 9.200, dan tas besar 6.600. Harga jual, tas kecil 100, tas sedang 150, tas besar 200. Total penjualannya, tas kecil 1.200.000, tas sedang 1.380.000, tas besar 1.320.000. Total keseluruhannya adalah 3.900.000. Pertumbuhan penjualan sama dengan 100% ditambah target penjualan. Maka pertumbuhan penjualan masing-masing produk adalah tas kecil 100% ditambah 20% sama dengan 120, tas sedang 10% ditambah 15% sama dengan 115%, tas besar 100% ditambah 10% sama dengan 110%. Jumlah per unit yang dijual untuk masing-masing produk adalah tas kecil 120% dikali 10.000 sama dengan 12.000 per unit. Tas sedang 115.000 dikali 8.000 sama dengan 9.200 unit. Tas besar 110% dikali 6.000 sama dengan 6.600 unit. Hitunglah total penjualan. Tas kecil 12.000 dikali 100 sama dengan 1.200.000. Tas sedang 9.200 dikali 100 sama dengan 1.380.000. Tas besar 6.600 dikali 100 sama dengan 1.320.000. Jadi, total penjualan untuk keseluruhan produksi yang dianggarkan untuk bulan Januari adalah 3.900.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh Krisos. 2. Ramalan penjualan. Ramalan adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Jualan adalah proses penjual atau yang dijual atau hasil penjualan. Ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi. Pendekatan.
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dapat menganut salah satu dari dua pendekatan, yaitu spekulatif, yaitu perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern maupun ekstern. Calculated risk. Perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi peramalan penjualan adalah sebagai berikut. Kualitas dan fungsi produk, yang kedua biaya produksi dan distribusi, yang ketiga manajerial skill atau X kemampuan memimpin. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi peramalan penjualan adalah sebagai berikut. Sama teknologi, pemerintah, kecakapan manajemen pesaing, volume kegiatan perekonomian, barang substitusi atau barang pengganti, selera masyarakat, dan lain-lain. Hasil dari ramalan penjualan mempengaruhi, bahkan menentukan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil umpamanya. Satu, kebijaksanaan dalam perencanaan produksi. Dua, kebijaksanaan persediaan barang jadi. Ketiga, kebijaksanaan penggunaan mesin-mesin. Empat, kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap. Lima, rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. Selanjutnya dibaca oleh saya sendiri, metode peramalan penjualan dan metode kuadrat terkecil. Adjustment metode peramalan berdasarkan pertimbangan atau pertimbangan para ahli, salesman, konsumen, dan lain-lain. Yang kedua, statistical method. Ini berdasarkan time series data atau analisis berkala, terdiri dari freehand method, berdasarkan pengalaman tren, kecenderungan. Yang kedua, moving average method. Next. Rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. MA atau moving average sama dengan sigma X dibagi dengan jumlah periode. Keterangan MA moving average atau rata-rata bergerak. Sigma X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode rata-rata bergerak. Atau dapat ditulis dengan MA sama dengan dalam kurung N1 tambah N2 tambah N3 tambah seterusnya. Tutup kurung dibagi N. Keterangan MA moving average. N1 data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 data periode ketiga, dan seterusnya. N jumlah periode rata-rata bergerak. Next. Semi-average method merupakan metode peramalan yang bersifat objektif untuk memberikan sebuah data prediksi dengan mengkalkulasi tren yang terjadi. Forecast penjualan tahun yang tergantung pada beberapa besarnya nilai X dengan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Masing-masing kelompok nilai yang ditentukan berdasarkan letak tahun dasar. Selanjutnya dibacakan oleh Rocky. Least square method. Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan nilai peramalan pada tahun dasar atau tahun yang mengandung coding 0B. Sama dengan pertambahan penjualan tiap pertambahan periode menurut dalam kurung pamungkas 2016. Metode least square method. Metode dalam kurung metode kuadrat terkecil. Merupakan salah satu metode berupa data dari skala atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode kuadrat terkecil adalah proses menemukan garis regresi atau garis yang paling sesuai untuk setiap set data yang dijelaskan oleh suatu suatu persamaan. Definisi metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan garis kecocokan terbaik dari bentuk persamaan seperti Y sama dengan MX tambah B pada data yang diberikan. Kurva persamaan tersebut disebut garis regresi. Rumus metode kuadrat terkecil. Metode
Kuadrat terkecil adalah kurva yang paling sesuai dengan sekumpulan observasi dengan jumlah minimum residual, residual atau galat kuadrat. Kuadrat. Mari kita asumsikan bahwa titik-titik data yang diberikan adalah dalam kurung X1, Y1, dalam kurung Y2, X2, Y2, dalam kurung X3, Y3, dan seterusnya. Yang mana semua X adalah variabel bebas, sedangkan semua Y adalah variabel terkait. Metode ini digunakan untuk menemukan garis linear berbentuk Y sama dengan MX tambah B, yang mana Y dan X adalah variabel, M adalah kemiringan, dan B adalah intercept Y. Rumusan untuk menghitung kemiringan M dan B diberikan oleh nggak di skip Kak. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung kuadrat terkecil menggunakan rumus di atas. Langkah 1, gambarlah tabel dengan 4 kolom di mana 2 kolom pertama untuk titik X dan Y. Langkah 2, pada umum kolom berikut temukan X, XY, dan X2. Langkah ketiga, temukan sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X2. Langkah 4, temukan nilai kemiringan M menggunakan rumus di atas. Langkah 5, hitung nilai B menggunakan rumus di atas. Langkah 6, substitusikan nilai M dan B pada persamaan Y sama dengan MX tambah B. Ya, catatan metode kuadrat terkecil digunakan untuk memprediksi perilaku variabel dependen terhadap variabel independen. Jumlah kuadrat kesalahan disebut varians. Tujuan utama metode kuadrat terkecil adalah minimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.